bagaimana cara yang tepat untuk menghalangi dakwah Nabi. Maka sebagian dari mereka, diantaranya pamannya Abu Lahab, memberikan keputusan agar dikatakan seorang penyihir. Di sana banyak orang yang mengatakan kalau bukan penyihir, katakanlah dia orang gila. Kalau tidak gila, katakanlah dia penyair yang ngomongnya ngalor ngidul, yang tidak bisa diikuti jejaknya. Sampai akhirnya rapat kedua ini yang dipimpin oleh Abu Lahab memberikan keputusan bahwa sebutan yang baik menurut mereka untuk Rasul adalah seorang penyihir. Yang apabila Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat yang itu adalah risalah dan wahyu dari Allah, semua orang akan takluk. Bagaimana dengan kisahnya Abu Jahal? Abu Jahal itu kelompok orang-orang Quraisy yang sangat membenci Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kami bersaksi bahwa tiada ilah yang hak, yang paling benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba yang menjadi utusan dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu faman hadiyalahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, kasih sayang dan nikmat untuk bisa hidup damai antara kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Tentunya saudaraku jamaah yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini harus kita syukuri, sebab kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka niscaya yang akan datang adalah azab Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan, siapa yang bersyukur atas segala nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi siapa yang berani untuk mengufuri nikmatku meskipun sedikit saja, maka sungguh azab Allah Jalla fil Ula sangatlah pedih. Kita memohon kepada Allah supaya Allah menjadikan kita hamba yang pandai untuk bersyukur. Baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, seorang hamba yang telah dijamin dengan surga, seorang hamba yang telah diberikan pemaafan atas segala dosanya. Beliau maksum dan tidak ada yang maksum di atas muka bumi kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau rela untuk bangun di tengah malam, mendirikan sholat qiyamul lail, mengadukan segala apa dari problem masalah kehidupannya kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak. Istrinya Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah,
Mengapa engkau melakukan hal ini? Sebab bukankah engkau telah dijamin surga? Bagimu surga yang penuh kenikmatan. Engkau manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, afala an akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula? Ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah gimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan jaminan surga. Bahkan surga yang didapatkan oleh Nabi kita adalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Segala kesalahan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih menjadi hamba yang ingin bersyukur atas segala nikmat. Beliau rela bangun di tengah malam, sholat sampai kakinya bengkak. Kalaulah Rasul tidak melakukan hal itu, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, Allah pun sudah bisa memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab sedikit pun. Akan tetapi jemaah, yang dapat kita ambil dari tauladan Nabi kita adalah sikap yang senantiasa pandai untuk mensyukuri segala nikmat. Jangan sekali-kali kita hidup untuk mengkufuri nikmat Allah. Sebab siapa yang hidup di atas muka bumi Allah lalu dia ingkar terhadap nikmatnya, maka ketahuilah azab Allah sedang menanti kita bersama. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Siratun Nabawiyah, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita telah membahas bagaimana perundingan orang-orang Quraisy untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, sehingga mendatangi Abu Talib, paman Nabi yang melindungi Nabi, agar Abu Talib menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bisa. Sampai dengan cara yang kedua, mereka para tokoh-tokoh Quraisy menjuluki Nabi dengan julukan yang jelek. Kemarin telah disebutkan di mana mereka telah membuat panitia khusus untuk bermusyawarah bagaimana cara yang tepat untuk menghalangi dakwah Nabi. Maka sebagian dari mereka, diantaranya pamannya Abu Lahab, memberikan keputusan agar dikatakan seorang penyihir. Di sana banyak orang yang mengatakan kalau bukan penyihir, katakanlah dia orang gila. Kalau tidak gila, katakanlah dia penyair yang ngomongnya ngalor ngidul, yang tidak bisa diikuti jejaknya. Sampai akhirnya rapat kedua ini yang dipimpin oleh Abu Lahab memberikan keputusan bahwa sebutan yang baik menurut mereka untuk Rasul adalah seorang penyihir, yang apabila Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat yang itu adalah risalah dan wahyu dari Allah, semua orang akan takluk. Bagaimana dengan kisahnya Abu Jahal? Abu Jahal itu kelompok orang-orang Quraisy yang sangat membenci Nabi. Suatu ketika datang menghampiri Nabi, Nabi sedang sholat dan membaca ayat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal sedikit demi sedikit mengintip bagaimana Nabi sholat, mendengarkan dengan seksama ayat yang dibaca oleh Nabi kita. Pada hari itu pula hati Abu Jahal terenyuh. Hati Abu Jahal mulai tersinari sedikit dari sinar hidayah, sampai akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Rasul. Siapa yang telah disesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Di waktu itu Abu Jahal kedatangan temannya Uqbah bin Abu Mu'ayyid, lalu berkata kepada Abu Jahal, "Hei Abu Jahal, apa yang kau dengar? Apa yang kau lakukan? Apakah engkau mulai menaruh hati kepada Muhammad?" Maka Abu Jahal, "Oh tidak, saya tidak menaruh hati kepada Muhammad. Akan tetapi saya hanya mengintip bagaimana yang dilakukan Muhammad itu." Maka Uqbah bin Abu Mu'ayyid mengatakan kepada Abu Jahal, "Baik, kalau begitu buktikan
dengan cara engkau meludahi wajah Rasulullah SAW. Kata Abu Jahal, baik, akan kuludahi wajah Rasulullah SAW. Dan ini terjadi. Dan ini bentuk-bentuk dari perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail kembali bagaimana berbagai macam tekanan-tekanan kepada Nabi dalam berdakwah pasca nubuwah, setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kondisi saat ini, kondisi tekanan pembahasan hari ini, kondisi di mana Nabi telah diangkat menjadi seorang Rasul. Berarti posisi Nabi berada di umur 40 tahun berjalan. Paham jemaah? Jadi yang saya ceritakan ini adalah kondisi Nabi setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, dan umurnya sudah 40 tahun. Karena ciri-ciri diangkatnya Nabi dan menjadi seorang Rasul itu minimal 40 tahun. Dari mana batasan ini, Ustaz? Para ulama ijma, semua Nabi, Nabi Adam, semua Rasul, Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad, Ibrahim dan yang lainnya, mereka diangkat mendapatkan risalah dan dikirim wahyu, berbentuk Al-Quran, berbentuk Injil, berbentuk Zabur. Mereka rata-rata di umur 40 tahun ke atas. Jadi tidak ada Nabi yang umurnya 35 tahun. Pada umur segitu belum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara apapun untuk menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka menggelar sidang 3 kali. Yang pertama, sidang itu menghadirkan Al-Walid bin Al-Mughirah, pemuda yang tampan, gagah, berani, badannya macoel. Dihadirkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Paman Nabi. Tujuannya apa? Agar Abu Thalib bisa barter. Nabi Muhammad mau ditukar dengan pemuda tadi yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Wahai Abu Thalib, kalau engkau mau ini pemuda tampan, gagah, berani, pokoknya super, berkualitas, aku akan beri pemuda ini kepadamu, tapi berikan Muhammad kepadaku untuk aku bunuh. Maka Abu Thalib, oh tidak seperti itu caranya. Itu adalah keponakan saya sendiri. Saya lapor dulu kepada Muhammad. Akhirnya diceritakan kemarin, setelah dilaporkan, wahai Muhammad, keponakanku, sungguhnya dari suku-suku Quraisy telah datang kepadaku. Mereka ingin meminta dirimu agar engkau menunda, agar engkau menghentikan dakwahmu itu. Maka Rasul mengatakan, ya pamanku, lau anna syamsa 'alal yamin wal qamara 'ala shimal. Kalaulah mereka orang-orang Quraisy dapat meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah mewafatkanku atau menghancurkan mereka. Akhwatul iman, ini sidang yang pertama. Setelah itu tidak berhasil menurut orang-orang Quraisy, maka dia menggelar khusus sidang kedua yang dipimpin oleh pamannya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Kemudian disitulah yang kemarin kita bahas tentang penghalangan dakwah Nabi pasca bulan Zulhijjah, yaitu orang-orang ketika datang untuk berhaji dengan memberikan julukan-julukan yang jelek. Ini pun tidak diterima, ini tidak berhasil. Lalu mereka pada hari ini membuat sidang ketiga yang dipimpin oleh Abu Lahab, yang berjumlah 25 pendiri tokoh Quraisy yang diwakilkan oleh perkabilah. Ketua kabilah datang semua pada waktu itu. Kemudian membahas tentang bagaimana cara menghalang dakwah Nabi. Mereka semua bermusyawarah. Julukan sudah diberikan, tapi sudah tidak bisa menghentikan dakwah. Tuker, diberikan imbalan, diberikan tahta, diberikan harta, juga tidak mempan untuk menghalangi dakwah Nabi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Lahab mengatakan,
Semua cara yang kita lakukan sudah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi. Mau tidak mau kita harus mencegahnya. Kalau begitu kita tidak akan mencelakakan dakwah Nabi. Kita tidak akan mengganggu Nabi berdakwah. Akan tetapi tujuan kita, sasaran kita kepada siapa yang dituju Nabi untuk berdakwah. Jadi kepada umatnya Nabi. Kami akan menyiksa di antara umat yang masuk Islam. Sehingga pada waktu itu disiksalah Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Ar. Jadi kalau mereka diancam untuk disiksa ketika masuk Islam, kan Nabi percuma dalam berdakwah. Ketika menyeru tidak diterima oleh kaumnya. Ketika berdakwah tauhid, kaumnya masih berbuat syirik. Akhirnya apa? Mereka enggan untuk masuk Islam sebab tekanan dari tokoh-tokoh Quraisy. Hal ini dilakukan, dan yang pertama kali melakukan adalah Abu Lahab. Begitu juga tokoh dari pendiri kaum Bani Makhzum, yaitu Abu Jahal. Ya. Saya bawakan tentang busuknya hati Abu Jahal setelah selesai sidang ketiga ini. Ya, Abu Jahal sudah mulai membuat kebencian kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Imam Abu Hasan Al-Asqalani mengatakan, ya, suatu ketika Abu Jahal selesai dari sidang yang ketiga, ya, berjalan menuju kota Buhairah. Kemudian Nabi SAW berpapasan dengan Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau masih melakukan sesuatu yang sama dari apa yang telah aku larang?" Yang dimaksud adalah sholat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Na'am ya Abu Jahal." Betul, ya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, bukankah aku telah larang keras bagimu untuk melakukan itu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Jahal, ya, atas apa pendirianmu untuk mengatakan demikian untuk agamaku?" Maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengharapkan peperangan denganku? Sungguh aku yang paling banyak di sini kelompoknya." Dia mengaku demikian. "Aku yang paling banyak kelompoknya di sini." Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Sini ya Abu Jahal." Di dalam cerita di sebuah hikayat, Rasulullah memaki Abu Jahal dan memegang baju Abu Jahal. Di sini Rasulullah SAW murka, manusiawi ya. Di sini Rasulullah SAW marah besar kepada Abu Jahal, memegang dan memaki Abu Jahal. Seraya Abu Jahal menyeru, "Wahai Muhammad, apa yang kau lakukan kepadaku? Aku lebih banyak baninya daripada banimu," kata Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW terus menguatkan kekangannya di bajunya Abu Jahal, dan terus sampai diangkat. Akhirnya Abu Jahal melepas kekangan Nabi kita Muhammad seraya mengatakan, "Apakah engkau ingin mengharapkan berperang dengan baniku, wahai Muhammad?" Maka Nabi Muhammad tidak akan berdiri perang kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Jahal mengatakan kembali, "Baiklah, kalau begitu tunggu aku 1-2 hari. Kita akan bertemu di tempat ini kembali." Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menyampaikan, selang beberapa hari Rasulullah SAW memenuhi janji Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal mendatangkan Uqbah bin Abu Mu'in. Abu Jahal juga mendatangkan Umayyah bin Khalaf dan adiknya Ubay bin Khalaf. Untuk apa? Menyaksikan duelnya Abu Jahal dengan Rasulullah SAW. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih banyak pasukannya daripada pasukan Rasul SAW. Kemudian jemaah yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi sangat mencekam, di mana mereka, yaitu Abu Jahal dan Rasulullah, ya, mulai diledek dengan ejekan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal memegang baju Rasulullah SAW dan ingin menginjak leher Rasulullah SAW.
Sebelum Abu Jahal melakukan itu, Uqbah yang tadi dibawa oleh Abu Jahal meremukkan ya tulang yang sudah kering, dibubuhi dengan kotoran unta dan disiramkan kepada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak, bukan karena kalah, tapi beliau sedang ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Al-Qur'an, yauma tujadil kullu qatilu ma anfaqtum faqtuluh wa 'alal ladzina ashidda'u 'anil kuffar ruhama. Ya. Turunlah wahyu dalam Quran surat Al-Asy'ara. Nabi dikatakan, sesungguhnya engkau boleh melawannya wahai Muhammad. Lawanlah dan perangilah. Sesungguhnya orang-orang kufar yang berhak untuk diperangi adalah orang kufar yang menentangmu dan ingin membunuhmu. Tidak ada kasih sayang bagi kufar yang keras. Ini dalil bahwa ketika kita dirampok kita boleh melawan. Ketika kita dibegal kita boleh melawan. Ketika kita diserbu orang kafir dari negeri asing datang ke Indonesia, main perang, main pedang, kita boleh pegang pedang. Kenapa? Orang kufar. Tapi kalau ada orang kafir baik, belum angkat pedang, jangan diangkat pedang dulu kita. Ya, jangan diangkat pedang. Misalkan, mohon maaf, di Indonesia banyak orang kafir misalkan dari selain Islam. Kemudian dia diam aja. Bahkan dia tetangga kita, apakah kita harus pegang pedang? Tidak boleh jemaah. Selama dia kafir yang tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengajak berperang. Menyampaikan nasihat boleh. Menumpahkan darahnya tidak boleh. Kecuali tetangga kafir ini kalau ketemu kita megang golok, mau apa? Ya baru kita boleh melawannya. Boleh melawannya. Ini dilakukan oleh Rasul. Setelah itu Nabi melawannya, sebab mendapatkan wahyu. Melawan Abu Jahal. Jangan kira Nabi kita juga orang yang kuat, yang pemberani, yang cerdas dan gagah berani. Keturunan Bani Abdul Muthalib. Ya. Maka beliau adalah seorang yang kuat jemaah. Setelah itu, ya. Setelah dikeroyok ya bahasa kita ya, karena satu lawan berapa orang tadi di tokoh-tokoh Quraisy, ada Uqbah bin Abu Mu'in, ada saudarinya atau adiknya Ubay bin Khalaf, ya, ada Abu Jahal yang menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi melawannya kembali. Tidak hanya itu saja, bahkan pamannya Abu Lahab sebelumnya kondisi 40 tahun ke atas dan Nabi telah menjadi seorang Rasul, ini sudah menikah dengan Khadijah atau belum? Sudah. Karena Nabi menikah umur 25. Nabi sudah menikah dengan Khadijah, bahkan sudah punya anak. Anak pertama Nabi bernama Qasim. Ini sebab Nabi dalam sebuah hadis biasa disebut dengan Abul Qasim. Tadi poster saya disebut Abul Haris, insyaallah. Ya, Abul Qasim anak pertama Nabi, tapi Allah mewafatkan Al-Qasim. Lahir anak kedua namanya Abdullah. Lahir akan tetapi mati meninggal. Ini senang. Siapa yang senang? Pamannya Abu Lahab. Dia mengatakan meninggal juga anak laki-laki Muhammad ini. Sebab apa? Orang-orang Arab itu kalau dapat anak laki-laki senang banget. Sebab apa? Dia tameng, menjaga dia nanti ketika tua, pembela. Ketika mati, mereka juga senang. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab itu memusuhi Nabi. Nabi anak laki-lakinya meninggal, jadi tidak ada yang dapat membela Nabi nanti. Senang. Sehingga Abu Lahab ini memberikan sebuah isu di Mekah. Nabi adalah Abtar. Sehingga turun Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad al-abtar. Apa itu al-abtar? Al-abtar itu yang terputus nasabnya. Al-abtar itu yang terputus nasabnya.
dijuluki seperti itu. Ya. Kemudian julukan seperti itu bagi Rasul udah yang biasa. Julukan orang Quraisy seperti itu. Bahkan Nabi Sadis orang gila, bahkan Nabi Sadis penyihir. Apalagi cuma dikatakan al-abtar, ya itu lewat, ujian lewat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemudian lahir anak-anak Nabi yang perempuan, ada Ruqayyah, ada Ummul Kulsum. Ruqayyah dan Ummul Kulsum itu sebenarnya sudah dilamar oleh anak laki-lakinya Abu Lahab bernama Utbah dan Utaibah. Semenjak permusuhan Abu Lahab pamannya dengan Rasulullah SAW semakin memuncak, Abu Lahab sang ayahnya Utbah dan Utaibah, padahal mereka sudah saling berdekatan dan hampir menikah. Utbah sudah menikah, Utaibah belum menikah dengan anaknya Rasulullah Ummu Kulsum. Maka Abu Lahab itu menyampaikan kepada anak laki-lakinya, ceraikan istri-istrimu. Sebab apa? Istrimu itu anaknya Muhammad. Bapakmu lagi bermusuhan dengan Muhammad, ceraikan sekarang. Maka Utbah dan Utaibah tidak ada pilihan lagi kecuali menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah diceraikan baru sudah tenang tuh, anaknya sudah tidak menjadi menantunya Rasulullah SAW sudah tenang. Nabi mau berbuat apa sudah Abu Lahab mau berbuat apa sudah tenang, mau mencelakakan, mau hendak membunuh, mau menghina dan yang lain sudah tenang. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya, setelah berkata kepadanya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya, maka Abu Lahab ini kembali mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga istrinya Abu Lahab, siapa? Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ini bapaknya Ummu Jamil, mertuanya Abu Lahab, nanti di perang Badar meninggal. Nah nanti anaknya Abu Lahab, ya, Jamil ini yang ingin membalas peperangan dari kekalahan Badar di perang Uhud. Ya. Akhirnya istri Abu Lahab juga senang atas perceraian anak-anaknya kepada anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil juga tidak kalah menangnya untuk menghina Nabi dan bertujuan untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rumahnya Rasulullah itu bertetanggaan dengan rumahnya Abu Lahab, pamannya. Ya, dekatan. Ini rumahnya Rasul, ini rumahnya Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab kalau di luar menghina Rasul, istrinya Ummu Jamil disebutkan dalam dua riwayat. Yang pertama riwayat Imam Ahmad, kalau malam kerjaannya nyebar duri di depan rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dilakukan oleh Ummu Jamil, kerjaannya mengumpat, memberikan isu kotor atau jelek kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pergi, boleh masuk ke rumahnya istrinya, merayu Khadijah. Suamimu tuh gini, sebaiknya biasa perempuan. Kemudian jamaah ma'azani Allah wa iyyakum ajmain. Setelah itu Abu Lahab dan istrinya pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Lahab. Sehingga Ummu Jamil ini terkenal atau termasyhur di dalam ayat Al-Lahab tadi dengan pembawa kayu bakar. Artinya apa? Bukan Ummu Jamil itu kerjaannya bawa kayu bakar. Di sisi lain benar menurut tafsiran para ulama dari kalangan Az-Zuhri. Akan tetapi tafsiran para ulama Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Azhari dan yang lain-lain, mereka menyebutkan makna hammalatul hatab adalah penyebar isu dan berita dusta. Itu kerjaannya Ummu Jamil. Kemudian jemaah yang berbahagia kan Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika turun Al-Lahab dan terdengar oleh Ummu Jamil. Ummu Jamil sewot, marah. Emosinya meluap. Sebab apa? Dirinya disinggung di dalam perkataan Nabi SAW. Anggapan mereka padahal ini wahyu. Dengan dikatakan hamalatul hatab fi jidha hablum min masad. Wah, Ummu Jamil marah. Datanglah Ummu Jamil mencari Rasul SAW. Ditemukan Rasul sedang duduk-duduk santai, sedang duduk-duduk menikmati pemandangan di pinggir Mekah, di pinggir Ka'bah, bersama teman setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ummu Jamil melihat, mendatangi dan bertemu kepada Abu Bakar. Dan ini salah satu mukjizat yang terjadi pada pertemuan Ummu Jamil dengan Abu Bakar dan Rasul. Ummu Jamil datang berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu Muhammad? Berani-beraninya dia menyinggung dalam perkataan tentang kejelekanku." Kan dia begitu. Kemudian Abu Bakar agak terheran. Loh, dia berkata, padahal Muhammad Rasulullah sedang di sisiku. Kenapa dia nggak langsung ke Nabi? Kenapa malah ke saya? Setelah berlama-lama berkata, bahkan disairkan, dia menyairkan sebuah perkataan, kami mungkin sekalipun dia mencari terhadap urusanmu Muhammad tiada henti. Ku akan balas dengan syairku dengan sepedih hati yang telah kau berikan kepadaku. Kebencian tak akan terputus darimu. Itu kata penyair Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Pinter syair juga istrinya Abu Lahab ya, Ummu Jamil. Ya. Abu Bakar semakin heran. Ini Ummu Jamil apa enggak melihat Rasul di sisiku? Kan aneh ya jemaah ya. Rasul sedang di samping, tapi kok ngomongnya sama Abu Bakar? Ini unik. Setelah pergi Ummu Jamil habis berbicara menghina-hina. Udah dia pergi. Baru dia tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, datang Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Apakah dia tidak mengerti dan mengetahui dengan dirimu? Apakah kau mendengar perkataanmu? Apakah kau mendengar perkataannya dan dia mendengar perkataanmu?" Maka Rasul mengatakan, "Tidak. Dia tidak mendengar bisikanku, dia tidak melihat keberadaanku. Sebab Allah menutupi diriku dari pandangan Ummu Jamil." Hilang. Jadi apa? Ajaib sekali. Jangan disalahpahami. Rasulullah iso ngilang. Jangan jemaah. Ini kerjaannya orang yang mencari dalil. Ini dalilnya Ustaz, ngilang. Enek dalilnya, ini dalil bukan. Jangan disalahpahami. Ya. Ini sangat unik. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dia berkata kepada Abu Bakar, ketahuilah Abu Bakar, dia marah itu sebab Al-Lahab dibisiki oleh Rasul. Dia marah sebab Al-Lahab. Baru faham Abu Bakar. Oh, jadi yang ayat kemarin itu nyinggung Ummu Jamil dan Abu Lahab. Ya, ini yang pertama. Kemudian jemaah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Menurut Ibnu Ishaq itu ahli sejarah Islam dalam Sirah Nabawiyah. Jadi ulama itu berbidang-bidang jamaah ya. Ada ulama fikih disebut fuqaha. Ada ulama hadis disebut ahlul hadis atau ahlul athar. Ya. Ada ulama sejarah disebut ikhtiyarat. Itu ulama-ulama sejarah. Di antaranya adalah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu adalah seorang ulama dalam bidang sejarah Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang-orang yang biasa menyakiti Rasul SAW, ya, selagi di dalam rumahnya, jadi yang biasa ya menyakiti Rasul ketika Rasul di rumah itu diantaranya adalah Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil,
dan tetangga-tetangga samping rumahnya, yaitu Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id. Tadi ya, meremukkan kotoran tulang yang sudah kering dan dicampur dengan kotoran. Kemudian Adi bin Hamra At-Taqafi, pemimpin perang Uhud di bagian pasukan berjalan. Kemudian Ibnul Asda' Al-Khudali, yang semuanya merupakan tetangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abul As. Tetangga Nabi yang akhir-akhirnya masuk Islam adalah Al-Hakam bin Al-As, Abul As. Ya. Selainnya seperti Adi bin Hamra, Uqbah bin Abu Mu'id, mereka meninggal dalam keadaan memusuhi Nabi. Sehingga salah satu bengisnya, saya sebutkan kejelekannya, ya, kebengisannya Uqbah bin Abu Mu'id, tetangga Nabi yang tadi memusuhi Nabi. Kejelekannya apa? Diriwayatkan dari Al-Bukhari. Kalau hadis diriwayatkan Al-Bukhari sudah pasti sahih. Meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat, ulamanya para sahabat dalam tafsir, bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk santai. Sebagian di antara mereka, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawan yang lain, di sana juga ada Uqbah bin Abu Mu'id. Abu Jahal mengatakan, wahai teman-teman, siapakah di antara kalian yang berani untuk meletakkan kotoran unta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Muhammad? Maka tidak ada yang memberanikan diri kecuali Uqbah bin Abu Mu'id. Saya ya Abu Jahal, saya yang berani untuk meletakkan kotoran unta di punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat. Lakukanlah wahai Uqbah bin Abu Mu'id, akan ku cari di kabilah mana yang hari ini sedang memotong unta atau apa yang sejenisnya. Akan ku minta kotorannya dan aku letakkan kepada punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditemukan dari Bani Makhzum, dari baninya Abu Jahal sendiri, kotoran unta. Nabi sedang sholat di pinggir Ka'bah. Kemudian sedikit demi sedikit Uqbah bin Abu Mu'id berjalan menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah ada di tangannya kotoran unta. Lalu diletakkan di punggung Rasul ketika Nabi sedang sujud. Nabi terdiam. Dia merasa sebenarnya tadi ada yang meletakkan kotoran. Nabi terdiam sampai datang anaknya Fatimah. Fatimah datang dari arah pintu seperti itu. Rasul sedang sujud. Kemudian Fatimah menyingkirkan kotoran tersebut. Ini dalil jemaah dalam fikih. Ketika kita sedang sholat gak nyadar ada kotoran, itu masih tetap dilaksanakan sholatnya. Jangan langsung dibatalkan, kecuali dengan sengaja. Misalkan baju kita sedang sudah kena, ini harus cuci. Tapi ketika sedang sholat, mohon maaf tadi cicak, itu kan tidak boleh. Kemudian jatuh, aku jatuh sudah singkirkan, kemudian kita butuh, tidak, tetap dilanjutkan. Ini dari Rasulullah SAW masih melanjutkan sholat itu setelah diberikan kotoran. Setelah salam, Rasulullah SAW bersihi dan minta Fatimah untuk mengambilkan jubahnya dan berganti jubah Rasulullah SAW dan bergumam Rasulullah. Gumangannya Rasulullah adalah doa. Dia mengatakan, kecelakaan bagi engkau wahai suku-suku Quraisy, celaka bagi engkau wahai Ubay bin Khalaf, kecelakaan bagi engkau wahai Uqbah bin Abu Mu'id, kecelakaan bagi engkau wahai Abu Jahal, kecelakaan bagi engkau wahai Abu Jahal. Orang-orang mendengar, orang-orang tadi yang kumpul-kumpul mendengar gumangannya Rasulullah SAW, hati mereka bergetar. Sebab mereka sadar di tempat ibadahnya Nabi, kalau Nabi berdoa pasti mustajabah. Dan benar, mereka ini Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abu Mu'id dan yang lainnya, mereka adalah mati dalam keadaan terhina di perang Badar. Di perang Badar, Abu Lahab itu mati sama anak kecil di perang. Anak kecil yang baru main-main panah.
nggak tahu diizinkan sama Rasul, sebenarnya tidak diizinkan, terseleksi. Tapi qadarullah, dia berani menampakkan diri pada peperangan, ngincar Abu Lahab, kena dan meninggal Abu Lahab. Abu Jahal pun sama anak kecil namanya Al-Hawadatain atau siapa itu? Hawadatain disembunyikan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah Abdullah, ada yang mengatakan yang lainnya. Al-Hawadatain itu seorang anak bujang yang hanya iseng mengikuti peperangan. Yang waktu itu seleksinya bareng siapa? Ulama hadis yang meriwayatkan Abu Zar Al-Ghifari. Itu tertolak. Ini sebenarnya tertolak, tapi ngikut aja. Qadarullah ngincer Abu Jahal, kena Abu Jahal, meninggal. Uqbah bin Mu'id mati bukan karena orang muslim yang menusuk, tapi temannya sendiri yang membablaskan pedang kepada Uqbah bin Abu Mu'id. Dirasakan terhina, mati. Rasulullah SAW keliling. Siapa yang mati? Oh, ada Uqbah bin Abu Mu'id. Oh, ada Abu Jahal. Oh, ada Umayyah bin Khalaf. Kata Rasul, ini bangkainya orang-orang kufar, jangan kita kuburkan satu-satu. Pertama, dia enggak sholat, kami pun tidak akan melaksanakan sholat untuknya. Ada Bi'r Badar, sumur Badar. Sumur Badar kini telah usai. Pendam mereka, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra, dan yang lain-lain. Di Uqbah terutama yang tadi, yang didoakan oleh Rasul, kubur mereka bersama-sama di kubur sumur Badar. Jadi mereka langsung dilempar ke Badar. Selesai. Mereka meninggal dalam keadaan terhina. Mereka mati dalam keadaan terhina dan meninggal karena anak kecil. Yang satunya meninggal karena teman sendiri yang salah sasaran. Barakallahu fiikum ajmain. Waktu sudah menunjukkan isya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Allah memudahkan urusan kita, jangan bercerai-berai, tetap bersemangat dan istiqomah untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan katsir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.